Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku semuanya kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Batang yang sangat-sangat saya banggakan dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan semangat walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, walaupun KBM secara daring ini, semoga anak-anak juga tambah semangatnya, jangan kendor ya. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, mari kita mulai KBM online ini ya. Yang pertama di bab yang pertama ini, kelas 12 ini kita nanti akan membahas tentang membudayakan ya hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Yang akan kita bahas nantinya di sini ada surat Al-Furqan ayat 67, Al-Isra 26 sampai 30, Al-Qasas 79 sampai 82, Al-Baqarah 177 dan surat Al-Maun serta nanti ada hadisnya ya. Selanjutnya anak-anak persiapkan diri untuk menulis, siapkan tulisannya, alat tulisnya, dan anak-anak jangan lupa untuk wudhu terlebih dahulu ya. Setelah itu mari kita bahas bersama-sama ya, dibuka buku digitalnya atau menyimak yang tampak di HP kalian ya. Selanjutnya nanti anak-anak absen ya, jangan lupa absen dengan mencantumkan nama kelas di kolom komentar, dan selanjutnya nanti anak-anak bisa absen online melalui link yang telah kami share ya. Langsung saja anak-anak, yang pertama surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di dalam surat Al-Furqan ayat 67 ini apa kandungan maknanya? Kandungan maknanya adalah ya, ketika kita ya manusia mau membelanjakan, mau mentasarrufkan, menyalurkan ataupun menggunakan harta yang kita miliki, syaratnya adalah lam yusrifu. Syarat yang pertama adalah lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Atau sikapnya, perbuatannya disebut dengan al-israf anak-anak. Perbuatannya disebut dengan al-israf. Al-israf itu apa? Al-israf itu adalah melampaui batas ya pada semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi apapun yang dilakukan secara berlebihan ataupun melampaui batas, itulah yang disebut dengan perilaku al-israf, al-israf atau berlebih-lebihan. Kita dilarang al-israf, dilarang berlebih-lebihan atau melampaui batas, dilarang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Walam yakturu, dan jangan pula kikir dalam kita membelanjakan, dalam kita infak, sedekah, mentasarrufkan ataupun menyalurkan harta yang kita miliki. Syarat yang kedua adalah jangan kikir anak-anak ya, ojo medit, atau tindakannya, perilakunya disebut dengan al-iqtar ya. Apa itu anak-anak? Al-iqtar. Al-iqtar itu adalah ya tindakan menahan diri ya, tindakan menahan diri dari membelanjakan ataupun menyalurkan harta yang kita miliki ya, menahan diri dari membelanjakan ataupun menyalurkan harta yang kita miliki dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-iqtar. Ini kebalikannya, lawan katanya dari al-israf. Kalau tadi al-israf itu adalah berlebih-lebihan, boros, melampaui batas ya. Kalau al-iqtar itu adalah kebalikannya, menahan diri atau medit atau bakhil. Wa kana baina dzalika qawama.
Akan tetapi ketika kita membelanjakan ataupun menyalurkan harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya, maka sikap kita adalah di antara keduanya, di antara tidak boros dan tidak pula kikir, seperlunya, sebutuhnya, semampu kita, jangan memaksakan. Itu anak-anak, ya. Jadi dalam kita membelanjakan harta ataupun mentasarrufkan, menyalurkan harta yang kita miliki, sikap kita adalah di antara jangan boros dan jangan kikir. Itu sikap yang terbaik, ya. Jadi kandungan makna di dalam surat Al-Furqan ayat 67 adalah sikap yang harus dilakukan ketika membelanjakan harta, yaitu tidak boleh boros atau al-israf, tidak boleh kikir atau al-iktar. Akan tetapi di antara al-israf dan al-iktar, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Itu surat Al-Israf ayat 67. Ya. Lanjut. Surat Al-Isra ayat 26 30. 26 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Ya. Wa atidal qurba, dan ketika kita ya mau memberikan haknya, hak harta kita yang kita miliki, ternyata ada hak orang lain, dan ketika kita memberikan haknya itu kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Siapa itu yang berhak menerimanya? Yang pertama adalah al-qurba. Siapa? Al-qurba, keluarga yang terdekat dulu anak-anak. Yang kedua adalah wal miskin, ya, orang-orang miskin. Wa ibnas sabil, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dengan tujuan niat yang baik. Syaratnya adalah wala tubadzir tabdzira, jangan memubadirkan sesuatu, jangan menghambur-hamburkan harta secara boros, ya. Jadi syarat kita dalam memberikan haknya, mentasarrufkan harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya, syaratnya apa anak-anak? Jangan menghambur-hamburkan harta secara boros, ya. Jangan boros, ya. Innal mubadzirina, saat temene wong-wong sing memubadirkan sesuatu, ya, orang yang memubadirkan sesuatu, kanu ikhwana syayatin, itu adalah saudaranya setan. Orang yang menghambur-hamburkan harta secara boros, orang yang memubadirkan sesuatu, itu adalah saudaranya setan, karena setan itu sifatnya seperti itu, ya, boros, ya. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, dan setan adalah makhluk yang paling ingkar kepada Tuhannya. Jadi ngapunten, kalau seumpamanya ada manusia yang ketika diperintahkan untuk mematuhi aturan, diperintahkan orang tuanya untuk sholat, dikongkon wong tuane kok tapi mboten purun, maka sifatnya menyerupai dengan setan, karena setan itu ingkar, ndak mau kalau diperintahkan, ya. Begitu pula ketika kita kok memubadirkan sesuatu, membeli yang bukan kebutuhannya, yang belum kebutuhannya, hanya menuruti keinginannya saja, maka sikap kita itu seperti setan anak-anak. Makanya jangan memubadirkan sesuatu, ya. Wa imma tu'ridana anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ya, di mana? Ya. Dan jika kamu berpaling dari Tuhan, dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Maksudnya apa? Bagi orang-orang yang mau menghindarkan diri dari memubadirkan sesuatu, bagi orang-orang yang mau menghindarkan diri dari menghambur-hamburkan harta secara boros, maka dia akan diberikan apa? Diberikan rahmat ataupun kasih sayang dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, kalau kita mau menghindarkan diri dari boros, dari menghambur-hamburkan harta, dari memubadirkan sesuatu, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya, Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang demikian, yang mau menghindarkan diri dari boros, yang mau menghindarkan diri dari menghambur-hamburkan harta secara boros atau memubadirkan sesuatu. Faqul lahum qawlan maysura. Seumpama kalian diajak seseorang untuk memubadirkan sesuatu, maka tolaklah dengan perkataan, dengan ucapan yang baik, ya, dengan yang baik. Seumpama kamu diajak temannya untuk boros, untuk memubadirkan sesuatu, untuk membeli yang belum kebutuhannya, maka katakanlah dengan tolakannya itu dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan yang baik, ya, jangan kasar, sorry ora dengan cara yang baik, sehingga orang yang mau mengajak seperti itu tidak tersinggung, ya. Katakan dengan cara dengan ucapan yang baik. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini maksudnya apa? Tangan terbelenggu pada leher artinya adalah jangan kikir, jangan bakhil, jangan medit, jangan al-iktar, anak-anak. Ya, jangan al-iktar. Wala tabsudha, ya, dan jangan pula terlalu mengulurkannya, jangan pula boros. Ini maksudnya di dalam surat Al-Isra ayat ke-20 berapa ini? 29, ya. Maksudnya apa? Maksudnya larangan, ya, untuk medit, bakhil, kikir, al-iktar, dan larangan untuk boros. Jangan boros, jangan kikir dan jangan boros. Kullal basti fatakuda maluman mahsura. Ya, sapa wong sing bagi siapa yang mau medit, ya, maka maluman dia akan tercela, anak-anak. Ya, kok seumpamanya ada pada diri kita kok bakhil, medit ataupun kikir, maka kita akan tercela. Buktinya apa? Kadang orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit itu temannya sedikit, bahkan tidak ada temannya, atau dibenci temannya. Karena apa? Karena bakhil, ya. Nah, ini resikonya bagi orang-orang yang bakhil, dia akan tercela, ya. Mahsura, dan bagi siapa yang boros, yang menghambur-hamburkan harta secara berlebih-lebihan, ya, maka dia akan menyesal. Tidak menyesal gimana? Seumpama beli sesuatu yang belum kebutuhannya, ketika uangnya habis ternyata masih ada kebutuhan yang lainnya. Pasti pada diri kita nanti akan menyesal. Oh, jane maune aja tumbas iki yo. Jane maune aduh jane sudah terlanjur, ya, sudah pasti akan ada penyesalan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna rabbaka satemene pangeran ira, ya, Tuhanmu akan melapangkan rezeki liman yasha'u wa yaqdir, ya, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Semua itu tergantung apa? Tergantung ikhtiar kita, ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Kerja iya, doa ataupun ibadah ataupun sholat di sepertiga malam ataupun duhanannya ataupun waqiahnya, ya tetap jalan. Ataupun tidak tidur di waktu subuh, ya, setelah subuh, itu salah satu ikhtiar untuk keberkahan rezeki kita, ya, begitu. Lah kalau seumpamanya hanya santai-santai saja, ya Allah tidak akan melapangkan, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah tidak akan berubah keadaan suatu kaum sehingga dia mau merubah keadaan pada diri mereka sendiri, ya. Seperti itu. Pingin pinter, ya belajar, ya. Pingin kaya, punya uang, ya bekerja, doa, begitu. Nah, sinkron, ikhtiar zahir, ikhtiar batin, ya.
Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Saprimpen-primpennya ataupun sedetail kita kok bersembunyi untuk maksiat, maka Allah tetap melihat, maka Allah akan memberikan balasan berupa adab, berupa dosa. Kebalikannya ketika kita berbuat baik, ketika kita sedekah, infak ataupun beribadah, kok tidak ada orang yang tahu sama sekali, tapi Allah tetap Maha mengetahui. Allah sudah menjanjikan akan memberikan pahala dan kebahagiaan di surga karena amal yang terbaik, karena ibadah yang terbaik, karena kebaikan yang terbaik adalah kebaikan yang tidak orang tahu, ya, tidak ada orang yang mengetahuinya, begitu ya. Walaupun sedikit, tetapi istiqomah itu juga perbuatan kebaikan, ibadah yang baik dilakukan secara kontinu, dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit ya. Saya simpulkan, jadi dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 kesimpulannya apa? Dalam kita memberikan haknya, mentasarrufkan harta kita, ya, menyalurkan, memberikan hak dari harta yang kita miliki kepada orang berhak menerima. Siapa orang yang berhak menerima? Al-qurba, keluarga dekat, orang miskin dan ibnu sabil. Syaratnya adalah apa? Jangan menghambur-hamburkan harta secara boros, dalam artian jangan boros, jangan tabdzir, ya, jangan al-israf, jangan berlebihan. Sesungguhnya orang yang memubadzirkan sesuatu itu adalah saudaranya setan. Setan makhluk yang paling ingkar kepada Tuhannya, ya. Ketika kita mau menghindarkan diri dari boros ataupun menghambur-hamburkan harta, ya, maka Allah janjinya seperti apa? Akan memberikan rahmat ataupun kasih sayang kepada orang yang mau menghindarkan diri, orang yang tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Ketika kita diajak orang, teman kita ataupun siapapun untuk boros, maka tolaklah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang pantas. Selanjutnya ayat ke-29, larangan untuk medit, bakhil, larangan untuk boros, ya. Bagi orang-orang yang bakhil, bagi orang-orang yang kikir akan tercela, bagi orang-orang yang boros akan menyesal. Sesungguhnya Tuhan kita akan melapangkan rezeki kita terhadap orang yang dikehendakinya. Maksudnya apa? Tergantung ikhtiar yang kita lakukan. Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Itu ya. Lanjut surat Al-Qasas ayat 79 82. Ini berkaitan dengan korun, ya, medit. Bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatin qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin adzim. Kalau kita mengetahui Qarun itu orang yang beruntung, anak-anak. Kenapa? Wis sugih, wis ganteng, putih, suaranya bagus, ya, dedek-dedeknya tinggi, ya, baguslah, ya. Orang yang beruntung. Akan tetapi, ya, yang namanya Qarun itu adalah orang yang bakhil, anak-anak, ya, medit, ya, bahkan mengakui hartanya itu ya bukan dari Tuhan, hartanya itu bukan dari Allah. Bahwasanya Qarun itu ya mengakui apa yang diperoleh itu ya hasilnya sendiri, dari hasilnya sendiri, ya. Itu kufur nikmat, anak-anak. Jangan sampai demikian, ya. Kita harus selalu syukur nikmat semata-mata yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya dititipkan kepada kita. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinati, ya, maka keluarlah, ya,
Qarun pada kaumnya dalam kemegahannya. Qala alladziina yuridunal hayata dunya, bagi orang-orang yang hubbud dunya, orang-orang yang cinta dunia, ya, dia mengharapkan seperti Qarun, anak-anak. Ya, berdoa. Doanya bagaimana? Qala alladziina yuridunal hayata dunya ya laitana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Dia mengharapkan seperti Qarun, dia mengharapkan kemegahan, kemewahannya seperti Qarun. Itu bagi orang-orang yang hubbud dunya atau cinta dunia. Ya, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya Qarun itu benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Ini bagi orang-orang yang hubbud dunya. Jadi ada dua golongan anak-anak, ya, di zaman Qarun itu ada dua golongan. Yang pertama golongannya orang-orang yang hubbud dunya, orang yang cinta dunia, ya. Dan yang kedua orang yang cinta dunia tadi mengharapkan seperti apa, mengatakan seperti apa, berdoa semoga dirinya bisa seperti Qarun, memiliki seperti apa yang dimiliki Qarun, karena Qarun berada pada keberuntungan yang besar, ya, keberuntungan yang besar. Yang kedua golongan wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Yang kedua golongan orang-orang yang berilmu, anak-anak, ya, golongan orang-orang yang berilmu mengatakan seperti apa? Wailakum sawabullah, kecelakaan yang besarlah bagimu, ya. Wailakum, kecelakaan, celakalah yang besar bagimu, ya, bagi orang-orang yang hubbud dunya. Sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik, ya, liman amana wa amila sholiha, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang berilmu. Tadi kalau hubbud dunya, orang yang hubbud dunya, cinta dunia, itu menginginkan seperti Qarun. Akan tetapi kalau orang-orang yang berilmu mengatakan seperti apa? Wailakum, celakalah kalian, kecelakaan yang besarlah bagimu, ya. Sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha. Sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik liman amana wa amila sholiha, bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Tenang aja anak-anak, kalau seumpamanya kita mau beramal soleh, Allah sudah menjamin akan memberikan hayatan thayyibah, akan memberikan kehidupan yang baik. Wujudnya apa? Kalau menurut Ibnu Katsir sampaikan bahwasanya hayatan thayyibah adalah ketenangan jiwa, hati ini tentrem, hati ini tidak gelisah, anak-anak, ya. Kalau menurut Ibnu Abbas yang namanya hayatan thayyibah akan diberikan kehidupan yang baik berupa apa? Berupa rezeki yang halalan thayyibah, anak-anak. Kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang namanya hayatan thayyibah adalah akan diberikan qanaah, akan diberikan sikap menerima apa yang diberikan Allah, terima ing panduming Gusti Allah. Makanya, ya, tetaplah beramal soleh, tetaplah berbuat kebaikan, ya. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Dalam artian apa? Ketika kita beriman dan beramal soleh, kita harus bersabar, ya, bersabar, tetap beribadah, tetap berbuat kebaikan, walaupun cemoohan banyak, walaupun ejekan dan lain sebagainya, ya, harus bersabar. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, karena kesombongan, karena kekikiran Qarun, maka apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan, ya, maka dari kesombongan itu, dari kekikirannya itu, ya, seluruh
rumahnya, kekayaannya yang dimiliki orang Korun, ya, maka kami benamkan Korun beserta korun-korunnya, ya, ke dalam bumi, ya. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita kufur nikmat, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita kikir medit, ya. Akibatnya apa? Seperti ini. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Ya, Korun dan seisinya rumahnya dibenamkan di dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada yang bisa menolongnya anak-anak, ya. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang dapat menolong Korun itu terhadap azab Allah, ya. Wa ma kana minal muntasirin. Ya, dan bahkan, ya, dia pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia adalah termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, atau bahkan orang lain tidak bisa menolongnya. Dari apa? Azab Allah, dari dibenamkannya Korun dan seisi rumahnya yang dimiliki semuanya ke dalam bumi, ya. Fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa kana Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Yang kemarin mengharapkan, yang tadinya sebelum dibenamkannya Korun dan seisinya yang dimiliki semua Korun itu, setelah dibenamkan, yang tadinya menyampaikan ingin mengharapkan seperti Korun, sekarang berbalik setelah dibenamkannya, ya. Benarlah Allah, ya, yang akan melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan mau menyempitkannya. Maksudnya apa? Ya, tergantung ikhtiar kita, ya. Makanya mohon maaf anak-anak, jangan sampai kita hubbud dunia, jangan sampai kita cinta dunia. Kerja semampunya, doa juga jangan dilupakan. Ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Nanti akan menyesal kalau kita hanya mengagung-agungkan dunia saja, ya. Ya sudah dicontohkan di kisah-kisah ini, ya, contohnya di kisahnya Korun ini. Yang tadinya mengharapkan kehidupan dunia, mengharapkan kehidupannya seperti Korun, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir amin ibadihi wa yaqdir, ya. Ya, benarlah Allah yang akan melapangkan, ya, orang rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, ya, untuk dilapangkan ataupun disempitkannya. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kalau Allah tidak melimpahkannya karunia-Nya atas kita, benar-benar kita telah dibenamkan pula, ya. Maksudnya apa? Alhamdulillahnya Allah mau memberikan pintu hidayah, memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa sadar akan apa hubud dunia, ya. Kalau tidak demikian, kita hubud dunia, maka akan dibenamkan, ya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ya, bagi orang-orang yang kufur nikmat, bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah, maka tergolong orang-orang yang rugi, ya, akan celaka. Maka ngapunten anak-anak, tergantung syukur kita. Kalau seumpamanya kita tidak mau bersyukur, maka Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Akan tetapi kalau kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Maka jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita kikir. Tetaplah bersyukur, tetaplah qanaah, nerimo ing panduming Gusti Allah, menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Terus surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzanika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'atal ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu atau tidak orang-orang yang mendustakan agama itu yang seperti apa? Orang-orang yang mendustakan hari akhir itu seperti apa? Yaitu yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia yang mengherdik anak yatim, yang tidak mau menyayangi, yang tidak mau merawat ataupun tidak mau melas kepada orang yatim, anak yatim. Ya, kalau kita punya tetangga yatim, ya, ataupun murid kita ataupun teman kita, ya dikasihi, ya dikasih sayangi. Ojo malah diketaki, ya jangan, ya dikasih sayangi. Ya, bagi orang-orang yang mengherdik ataupun tidak memberikan kasih sayang, orang melas, ya, maka dia tergolong orang-orang yang mendustakan hari akhir, mendustakan agamanya. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia yang tidak mau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagi orang-orang yang salat akan celaka. Ya. Maksudnya apa? Ya, celakalah bagi orang-orang salat, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Awas, ini disambung ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai akan salatnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang lalai dari salatnya itu salat yang di akhir waktu, ya. Salatnya mepet-mepet akhir waktu, ya, tanpa udzur loh, ya. Tapi kalau karena tidur tidak kesengajaan, ya, karena lalai, yaitu dapat rukhsah, ya. Nah, tapi kalau tanpa udzur kok lalai akan sholatnya, dalam artian sholat di akhir waktu ataupun bahkan sampai tidak sholat, anak-anak, ngeri ya. Orang-orang yang lalai saja dapat didoakan untuk didoakan celaka kok, apalagi bagi orang-orang yang tidak melakukan sholat. Hati-hati ya, ya, lalai sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang selanjutnya orang-orang yang mendustakan agama adalah apa? Bagi mereka-mereka yang riya, yang sombong, ya, yang sombong, membangga-banggakan diri. Riya jangan sampai, ya. Terus wayamna'unal ma'un. Bagi mereka yang tidak mau memberikan bantuan ataupun pertolongan dengan barang yang berguna. Maksudnya apa? Dengan barang yang baik. Kalau kita mau memberikan sesuatu, berikanlah yang terbaik, ya. Bahkan kalau kita memberikan sesuatu, berikanlah barang yang kita cintai. Seumpama kita punya 2 peci, satu peci yang bagus, satu sing elek, sing wis kuning pinggire itu, ya. Maka yang dianjurkan untuk diberikan adalah yang masih bagus, ya. Ya, jadi kita simpulkan bagi orang-orang yang tergolong orang-orang yang mendustakan agama, yaitu bagi orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mau mengasihi, menyayangi anak yatim, terus yang tidak mau memberikan makan pada orang miskin, terus bagi orang-orang yang lalai sholatnya, orang yang sombong ataupun riya, ya, terus orang yang tidak mau menolong dengan barang yang
berguna. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut hadisnya. Ini tentang apa? Tidak berlebih-lebihan. Ya, ini contoh yang tidak berlebih-lebihan dalam wudu. Ya. Ana Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha as-sarafu faqala afil wudu'i israfun qala na'am wa in kunta alayya nahrin jar. Ya. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat melewati Sa'id yang sedang berwudu. Rasulullah bersabda, kenapa berlebih-lebihan seperti itu? Lalu Sa'id berkata, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan? Na'am. Qala na'am. Lalu Rasulullah menjawab, iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Jadi ngapunten anak-anak, tadi al-israf ataupun berlebih-lebihan itu tidak hanya dari segi mentasarrufkan harta, menyalurkan harta ataupun membelanjakan harta saja. Akan tetapi kita dalam segala hal yang kita lakukan tidak berlebih-lebihan. Sama seperti dengan wudhu ini, ya. Ya, walaupun kita berada di sungai yang mengalir, maka gunakan air secukupnya, gunakan air seperlunya. Atau bahkan ketika kita mandi, gunakan air secukupnya. Yo aja jebur ya, sampai setengah kolah entek dhewe. Jangan sampai ya, jangan berlebih-lebihan, seperlunya ya. Ya, ini hadis yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah, ya, lebih baik memberi daripada menerima, ya. Berilah. Wabda bimang ta'ulu wa khairus sadaqah an dhahri ghin wa may yasta'fif yu'ifallahu wa may yastaghni yughnihillah. Ya. Maka mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya apa? Berilah orang-orang yang jadi tanggung jawabmu. Seperti apa? Seperti istrimu, berikanlah seperlunya, semampunya, ya. Tanggung jawabmu, beri, ya. Dari mulai yang jadi tanggung jawab, ya. Anak, istri, ya. Orang tua bagi anak laki-laki, ya. Sebaik-baik sedekah adalah dari orang-orang yang cukup untuk kebutuhan dirinya, ya. Maka siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaga. Dan siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya, ya. Maka ngapunten, dari hadis ini bisa kita simpulkan, tangan di atas lebih baik tangan di bawah, lebih baik memberi daripada menerima. Terus apa? Selalu berhusnudzonlah kepada Allah, ya. Merasa cukup, ya, merasa cukup, qanaah. Jangan sampai ketika Allah memberikan sesuatu, ya, melalui perantara siapapun gersulau, gerundel, ya, jangan sampai. Harus qanaah, nerimo, alhamdulillah, sebesar apapun, sekecil apapun yang Allah berikan, sesedikit apapun yang Allah berikan, yakinlah, husnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah bahwasanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab yang pertama sudah selesai, nggih anak-anak, ya. Selanjutnya saya harapkan nanti anak-anak meresum, ya, dari apa yang tadi saya sampaikan, ya, di bab yang pertama ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar, nggih anak-anak, ya. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat dalam thalabul ilmi,
Jangan lupa ikhtiar zahir batin, jangan lupa doakan pula kedua orang tuamu, semoga beliau-beliau selalu sehat, beliau-beliau selalu bahagia, beliau-beliau selalu dikaruniakan keberkahan rezekinya, keberkahan umurnya, umur yang barokah, yang untuk kebaikan, li taatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita juga dikaruniai ilmu yang bermanfaat, dikaruniai kefahaman, dikaruniai kemudahan dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Akhirnya segala kekurangan, segala kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya, saya pribadi mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Segala kelebihan, segala kebaikan datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.